Indonesia, negeri yang mana dahulunya masyarakatnya itu terkenal sekali, sangat lekat sekali dengan etika dan juga budaya ketimuran, seperti gotong royong, membantu sesama, toleransi, kemudian menghormati, menghargai, terutama kepada orang yang lebih tua, terutama lagi orang tua. Namun, tampaknya itu semua sekarang ini sudah berkurang. Ada sebuah video seorang pemuda yang menendang orang tua. Seorang anak di Brebes, Jawa Tengah tega membunuh kedua orang tuanya. Seorang pemuda nekat membunuh ayah tirinya. Pelaku aksi penganiayaan tersebut. Tidak hanya itu, Viral sebuah Pelaku video mengaku di sakit hati sering dipukul oleh orang tuanya saat meminta dibelikan sang pemuda nekat membunuh kawan. Bagaimana bisa coba? Bangsa Indonesia yang dahulunya itu dikenal sekali dengan budaya etika ketimurannya, sekarang justru malah bertolak belakang. Sangat bertentangan, mereka menganiaya, mereka bahkan menendang orang tuanya, mereka sama sekali tidak menghormati. Bagaimana bisa mereka sangat bertolak belakang seperti ini? Mengapa? Bagaimana bisa? Dan apakah tidak ada solusi lain? Mengapa harus dengan menggunakan kekerasan? Mengapa harus dengan menggunakan cara-cara yang tidak beradab seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai etika kepada orang yang lebih tua, khususnya lagi orang tua. Maka sebetulnya apa itu etika? Etika itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu ethos dan juga etikos. Ethos itu berarti sikap, berarti perbuatan, berarti kebiasaan. Sedangkan etikos itu bermakna keadaban. Nah, jadi kerap kali itu etika disamakan dengan moral. Padahal keduanya itu berbeda. Ya meskipun sama-sama membahas mengenai perbuatan ini baik, perbuatan itu buruk. Namun etika itu memiliki perbedaan dengan moral. Moral itu lebih kepada langsung menuju pada perbuatannya. Perbuatan ini dianggap baik, perbuatan ini dianggap buruk. Perbuatan ini adalah perbuatan yang terpuji, sedangkan perbuatan lainnya itu adalah perbuatan yang tercela. Sedangkan kalau etika itu merujuk pada teorinya, merujuk pada ilmunya. Jadi mudahnya, etika adalah ilmu tentang moral, sedangkan moral adalah baik dan buruk suatu perbuatan. Dalam hal ini, Frans Magnisuseno itu pernah berpendapat bahwa etika itu cakupannya lebih luas. Jadi etika ini mencakup seluruh norma dalam lingkungan masyarakat ini, norma yang bekerja dan diamalkan oleh setiap masyarakat untuk mengetahui bagaimana penilaian-penilaian mereka terhadap suatu norma, apakah ini buruk, apakah ini baik. Jadi mereka menjadikan norma-norma ini, keseluruhan norma ini sebagai suatu tujuan hidup, sebagai landasan mereka ketika mereka itu bermasyarakat. Ini semua terangkum dalam satu hal, yaitu etika. Jadi etika ini adalah keseluruhan norma. Sikap menghormati, menghargai, toleransi, dan juga bertutur kata dengan lemah lembut terhadap orang yang lebih tua atau orang tua, ini termasuk etika. Nah, kalau kita bicara masalah moral, perbuatan-perbuatan ini akan digolongkan ke dalam perbuatan yang terpuji. Di Jawa sendiri masih sangat lekat dengan perbuatan-perbuatan ini. Di Jawa sendiri biasanya dikenal dengan unggah-ungguh atau ngajeni marang wong liya, ngajeni marang wong kang luwih tuwa. Biasanya seperti itu. Nah, di Jawa sendiri ini prakteknya itu ketika tata krama itu biasanya orang tua itu sangat diutamakan. Misalkan dalam perjalanan kita berpapasan dengan orang tua, itu kita diharuskan untuk menunduk atau mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, derek langkung mbah gitu, sambil membungkuk gitu. Nah, selain itu, ketika kita itu berbicara, ini yang paling penting, ketika kita ini berbicara dengan orang tua, kita itu diharuskan menggunakan bahasa kromo alus. Sedangkan kalau kita berbicara dengan sesama kita boleh menggunakan bahasa ngoko. Ini sebagai bahasa sehari-hari orang Jawa dalam berkomunikasi. Namun sayangnya dari beberapa sumber yang telah saya baca,
Beberapa mengatakan kalau etika saat ini sudah mulai luntur, etika saat ini mulai dilupakan perlahan-lahan. Dari pendapat Madison, beliau mengatakan bahwa pengaruh yang paling besar dari lunturnya suatu etika itu adalah globalisasi. Lalu bagaimanakah solusinya? Solusi untuk problematika seperti ini, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini merupakan aspek yang sangat penting karena manusia dari lahir sampai akhir hayatnya itu akan mendapatkan pendidikan, baik dari awal pendidikan di keluarga, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan formal ataupun non-formal yang nantinya sampai pada akhir hayatnya. Nah, pendidikan di sini merupakan salah satu aspek penting. Yang ditekankan adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini memang sangat penting karena untuk membentuk karakter seseorang. Nah, yang perlu ditekankan adalah prakteknya, karena pendidikan karakter itu tidak hanya teori terus-menerus, melainkan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi pembiasaan, ini menjadi sebuah sikap dan tingkah laku yang harus diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya akan menjadi budaya dari masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya yaitu peran dari orang tua. Nah, kebanyakan kasus, kebanyakan berita yang saya dapatkan dari internet, dari artikel, kemudian dari TV lokal, yang tadi sekaligus yang tadi itu saya buat sebagai cuplikan di awal video, itu kebanyakan bertumpu pada problematika kalau orang tua itu tidak mampu untuk mendidik anaknya, orang tua itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dari anaknya. Ini yang nantinya jadi problematika. Apalagi anak ini telah menginjak usia remaja, maka ia akan semakin berani kepada orang tuanya. Apalagi ketika ia tidak dituruti keinginannya, maka ini yang harus diperbaiki. Nah, solusinya ialah kita harus mampu membangun hubungan sehat antara anak dengan orang tua. Selain itu, orang tua juga harus mampu untuk mendidik dan memahami anaknya dengan benar. Dan yang paling penting adalah orang tua itu harus mampu untuk menanamkan pendidikan karakter, pendidikan etika, nilai-nilai etika sedini mungkin terhadap anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Marwanto yang telah membimbing saya dalam pelaksanaan tugas ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.